Ganjar memang bukan salah satu yang taken City Host Agreement, tapi Solo yang jadi salah satu City Host berada di wilayah kepemimpinan Ganjar dan levelnya lebih tinggi dari wali kota. Kalau FIFA marah, saya nggak heran. Memang harus marah. Kontrak enggak dihargai, seolah kontrak itu kayak kertas bungkus gorengan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Oke, Erick Thohir udah kembali dari Qatar setelah membawakan kabar buruk buat dunia sepak bola tanah air. Ingat, di balik batalnya Piala Dunia U20 ada upaya untuk membersihkan nama gubernur yang seharusnya bertanggung jawab. Pendukungnya berusaha memelintir beberapa isu agar dijadikan sebagai alasan utama Indonesia dicoret sebagai tuan rumah. Jadi jangan percaya soal Kanjuruhan sebagai biang keroknya. Logikanya kalau Kanjuruhan adalah penyebab, udah dari dulu Indonesia dicoret. Buktinya FIFA malah tidak memberikan sanksi. Bahkan FIFA berkantor di Indonesia dan membantu transformasi sepak bola Indonesia. Bahkan kabarnya FIFA juga bakal bantu membangun lapangan sepak bola di IKN. Tragedi Kanjuruhan ini dijadikan kambing hitam karena banyak yang enggak paham bahasa Inggris dari statement FIFA. FIFA bilang karena current condition atau kondisi terkini. Tapi tragedi Kanjuruhan udah lewat 6 bulan. Ya, FIFA mungkin bakal kasih sanksi karena Indonesia batal jadi tuan rumah. Tapi meskipun begitu, FIFA tetap komitmen membantu Indonesia dalam transformasi sepak bola pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. FIFA ngomong gini supaya kita tahu, meskipun nantinya misalnya Indonesia kena sanksi, tapi FIFA tetap bantu Indonesia. Gitu deh faktanya. Tapi pendukung sebelah seolah memanfaatkan ketidaktahuan orang dalam bahasa Inggris, lalu ditarik ke arah Kanjuruhan sebagai penyebab utama. Jadi gitulah contoh pembelaan yang berlebihan dengan cara akrobat yang dipaksakan. Begitu Erick Thohir pulang, dia jelasin semuanya lewat jumpa pers. Kalau masih ngotot mau membela gubernur yang satu itu, silakan dengerin aja apa yang dikatakan Erick Thohir. Dia bilang, dia tegaskan Piala Dunia U20 batal bukan karena Kanjuruhan. Jadi udah clear. Yang masih ngotot mau tarik kambing hitam ke arah Kanjuruhan, kalian udah bisa nilai logika mereka itu kayak gimana. Yang kedua, Erick Thohir juga menjelaskan alasan FIFA mencoret Indonesia. Salah satunya karena intervensi kepala daerah. Ini jelas sekali. Kepala daerah mana yang dimaksud? Nggak mungkin gubernur Sumatera Utara atau gubernur Papua. Nggak mungkin. Udah pasti merujuk pada gubernur Bali yang kirim surat penolakan timnas Israel ke Menpora. Bali adalah salah satu city host. Gubernurnya juga udah taken City Host Agreement, semacam kontrak dengan FIFA, yang intinya berkomitmen menjamin kelancaran Piala Dunia U20, termasuk menjamin keamanan. Namanya aja udah taken kontrak, udah deal, lalu wayang koster menolak Israel bertanding. Bagi FIFA ini namanya pelanggaran komitmen, enggak profesional, bertindak semaunya tanpa tunduk pada apa yang sudah ditandatangani. Wajar kalau FIFA jadi kesel dan was-was. Kalau kepala daerah enggak ada komitmen, gimana mau menjamin kelancaran acara? Contoh paling gampang gini ya, saya misalnya mau nikah, udah sewa tempat resepsi, udah dapet I.O. acara wedding, udah setuju soal konsep nikahnya mau gimana, udah taken kontrak, ketika hari pernikahan udah mepet, I.O.-nya mundur mendadak. Kalau enggak ada I.O., kira-kira acara nikahan bisa berjalan lancar? Malah bisa amburadul. Begitulah kira-kira yang dirasakan FIFA. Ada kepala daerah yang banting setir, maka event Piala Dunia U20 bisa terancam dalam hal keamanan. Ganjar memang bukan salah satu yang taken City Host Agreement, tapi Solo yang jadi salah satu City Host berada di wilayah kepemimpinan Ganjar dan levelnya lebih tinggi dari wali kota. Kalau FIFA marah, saya nggak heran. Memang harus marah. Kontrak enggak dihargai, seolah kontrak itu kayak kertas bungkus gorengan. Nggak usah jauh-jauh deh, lihat aja para karyawan. Rata-rata pasti ada kontrak kerja. Isinya mereka harus patuh pada aturan di perusahaan dan menjalankan tugas dengan baik sebagai karyawan. Dan jika poin-poin dalam kontrak itu ada yang dilanggar,
biasanya pasti ada sanksi, pemecatan, atau bahkan denda. Itulah gunanya kontrak, supaya enggak gampang terjadi pelanggaran. Dan kalau ada pelanggaran, pasti ada konsekuensi. Ketika Wayang Koster terang-terangan menolak timnas Israel, bahkan ngajak orang doa bersama supaya FIFA coret timnas Israel, FIFA ya ngamuk lah. Lu yang teken, lu pula yang bikin ulah. Mending nggak usah sekalian. Makanya ketika Jokowi konferensi pers bilang dia menjamin semua peserta Piala Dunia U20 itu nggak ada efeknya. FIFA nggak mau tahu karena yang tanggung jawab adalah kepala daerah yang tanda tangan City Host Agreement itu. Ada juga yang bilang Koster dan Ganjar jadi kambing hitam padahal yang paling duluan menolak Israel adalah Ormas Kadrun atau PKS dan lain-lain. Jawaban saya adalah FIFA nggak mungkin sebego itu. FIFA juga paham soal demokrasi. Penolakan, protes, dan demo tolak Israel itu bagian dari demokrasi, hak menyatakan pendapat. FIFA pasti paham, enggak mungkin 100% rakyat Indonesia setuju timnas Israel main di Indonesia. Presiden juga enggak mungkin bisa ngerim mereka-mereka yang mau protes. Kalau enggak percaya, lihat contoh Olimpiade Tokyo 2020. Karena COVID, event ini digeser ke tahun 2021. Warga Tokyo banyak yang enggak setuju Olimpiade tetap diadakan. Dalam 2 hari saja, petisi nolak Olimpiade itu mencapai 230.000 orang. Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Jepang menolak Olimpiade. Mereka sampai demo berhari-hari. Alasannya, warga takut atlet, fans, dan turis dari negara luar bawa virus COVID masuk ke Jepang. Saat itu aja Jepang udah diserang gelombang COVID yang keempat. Tapi Olimpiade tetap lanjut. Komite Olimpiade Internasional enggak menghukum Jepang karena warganya protes, karena memang enggak bisa. Mana mungkin bisa memaksa semua orang setuju. Pro kontra itu udah biasa dalam semua isu. Sama kayak Piala Dunia U20, protes dan penolakan itu udah biasa. Di luar kendali pemerintah dan FIFA enggak mungkin segila itu kasih sanksi. Yang penting pemerintah dan jajarannya komitmen. Pihak di luar pemerintah mau teriak sampai rahang lepas, FIFA nggak peduli. Justru yang paling masuk akal adalah apa yang seharusnya bisa dikendalikan tapi dibikin amburadul. Yang paling logis adalah ada kepala daerah yang sudah taken komitmen lalu mendadak menolak. Itu namanya sengaja cari gara-gara dan dilakukan jajaran pemerintah pula. Makanya FIFA akhirnya ngamuk dan memilih Argentina jadi pengganti Indonesia. Silakan renungkan lagi, ya. Pikirkan lagi apakah apa yang saya katakan ini masuk akal atau enggak. Bandingkan dengan opini-opini lain di luar, dan silakan nilai sendiri mana yang lebih masuk akal. Lucunya lagi 2 gubernur itu kayak enggak merasa bersalah, masih merasa tetap pada pendirian mereka yang jelas-jelas udah hancurin mimpi pemain muda Indonesia. Justru Jokowi lah pemimpin yang paling hebat. Jokowi meskipun dia kesel, tapi tetap lapang dada, berjiwa besar menerima kenyataan. Bahkan Jokowi memaklumi mereka yang berbeda pendapat. Katanya ini negara demokrasi. Bayangin, di balik kekecewaan dan kekesalan Jokowi, dia masih bisa memaafkan. Dia masih bisa tidak mempermasalahkan sikap Ganjar dan Koster. Butuh jiwa besar untuk menerima kenyataan ini. Mungkin kalau presidennya bukan Jokowi, 2 gubernur ini udah disindir berhari-hari. Di saat mayoritas masyarakat udah ngamuk sampai ke ubun-ubun, Jokowi masih bisa sabar. Kalau dibandingkan dengan Jokowi, Ganjar dan Koster, ya nggak ada apa-apanya. Jauh. Bahkan sangat jauh sampai ke ujung alam semesta. Kualitasnya sangat beda jauh. Yang satu tetap bersikap kesatria, yang 2 lagi, sekedar jaga komitmen aja nggak sanggup. Demi politik mereka bikin akrobat politik. Jangankan sama Jokowi, sama Gibran aja mereka kalah telak. Gibran sempat kesel sama kepala daerah yang enggak komitmen. Tapi Gibran yang malah minta maaf sama Ganjar dan Koster. Dia minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Lihatlah, yang salah siapa, yang minta maaf siapa. Sebelum saya menutup ini, saya mau tanya apakah Ganjar dan Koster pernah meminta maaf karena manuver yang mereka lakukan? Setahu saya, sampai saat ini masih belum. Silakan kalian nilai sendiri. Ini bisa jadi pertimbangan untuk menentukan siapa yang lebih negarawan. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang
dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.